pernah menyimpannya kan? Tapi malah kau gadaikan. Karena itulah. Terus, aku sudah berhasil mendapatkan kembali dokumennya kan? Dan bukan keluarga gadis penjual bunga ini yang membayarnya kan? Keluarga menantuku yang membayarnya. Dan aku menggadaikan rumah bukan untuk keuntunganku, tapi untuk keuntungan seluruh keluarga. Aku memberi Rosni uang untuk membuka salon. Dan Rosni yang menanggung pengeluaran keluarga kita dengan uang yang dihasilkan dari salon. Kalau dia menghasilkan lebih banyak lagi, maka dia akan menghabiskan uang yang lebih banyak lagi untuk keluarganya. Ternyata dia pintar sekali, Ayah. Dia tiba-tiba saja mengganti topik pembicaraannya. Dia tahu kapan si bodoh ini mencuri uang dan dia langsung mengganti topik pembicaraan. Hebat sekali, istrinya Ayah hebat. Sekarang setelah kau ketahuan habis mencuri, kau langsung ganti topik pembicaraan lagi. Aku bisa lihat itu. Dan aku sudah tahu permainanmu, Ibu. Hei, Rosni tidak menghasilkan sedikit uang seperti istrimu itu. Dia adalah pemilik salon. Dia yang menghasilkan banyak uang dan membantu biaya dalam keluarga. Ibu, menghasilkan 1 rupiah dengan kerja keras lebih berharga daripada menghasilkan 1 lak dengan cara yang tidak jujur. Dengar itu, benar yang dia katakan. Sayali bukanlah beban bagi siapapun. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uangnya sendiri. Dia sudah bekerja keras dari kecil. Dia bahkan bekerja keras untuk mencari nafkah sendiri setelah dia menikah. Dia memulai bisnis dekorasinya sendiri. Kau tahu berapa banyak pekerjaan yang dia dapatkan? Dia bekerja keras siang dan malam. Jadi jangan menghinanya. Setidaknya dia tidak seperti kau yang menggadaikan rumah. Atau tidak seperti anakmu yang bodoh ini, yang tidak menghasilkan uang sepeser pun. Aku ingatkan kepadamu, Rosni yang telah mengembalikan rumah kita. Lalu kenapa kau tidak memberikan dokumen itu padanya? Jangan lakukan, Ayah. Jangan sampai buat kesalahan karena dia. Itu sama seperti menggantung wortel di depan kuda betina yang berlari. Dia pasti akan tergoda. Kalau mereka semua masih ada di dekatnya, mereka pasti akan melakukan kesalahan ini lagi. Ayah bisa mengutip perkataanku ini nanti. Aku sama sekali tidak percaya pada mereka. Ketiga orang ini nanti bersama-sama akan melakukan kesalahan. Kuda dan kuda betina ini. Dan dia adalah serigala. Serigala berbulu domba yang pandai menipu. Aku tidak bisa mempercayaimu, bahkan sedikit pun setelah semua ini, Renu. Sayali, ambillah. Simpan dokumen ini baik-baik. Jangan, Ayah. Dokumen ini sebaiknya... Sayali. Sayali, apa yang kau lakukan? Ayah sampai meminta sesuatu darimu. Ambil saja dari Ayah dan simpan di dalam. Simpan dengan aman. Sayali, dengar. Map yang kau pegang pada saat ini simpan di lemari dengan baik. Kunci lemarinya dengan benar dan simpan kuncinya. Ada banyak pencuri di sini. Dokumen itu mungkin bisa saja hilang. Jadi kau harus waspada. Simpan baik-baik. Ayah, bukankah Ayah bilang Ayah harus pergi ke suatu tempat? Kau siap-siap sajalah. Ayah akan menunggumu di sini. Ya. Sayali, hati-hati dengan para pencuri di sini ya. Hati-hati. Ada apa, Sayali? Kenapa kau terlihat begitu tegang? Ayah telah mempercayakan dokumen ini kepadamu. Tunjukkan sedikit kepercayaan pada dirimu. Kenapa tegang begitu? Simpan saja di sana dengan aman. Aku tahu betul kau pasti bisa melakukannya, oke? Baiklah, aku pamit. Aku harus pergi. Sampai ketemu saat makan malam. Jangan terlalu tegang seperti ini, kau pasti bisa.
Tejas? Apa yang kau lakukan sendirian di luar sini, nak? Ibu, aku lapar jadi aku mau makan. Tejas, aku tidak tahu harus menyalahkanmu atau diri ibu sendiri. Tidakkah kau lihat aku dihina terus di rumah ini? Apalagi ayahmu telah memberikan dokumen itu ke si penjual bunga. Ibu, kalau ayah sendiri yang memberikan dokumen itu, kita bisa apa? Citra ibu saat ini sangat buruk sekali. Bahkan si penjual bunga pun menertawakanku. Sekarang si penjual bunga itu berkuasa atas diri ibu. Seolah dialah pemilik rumah ini dan aku sewa di sini secara gratis. Apalagi saat ini kau tidak punya pekerjaan. Di mana Rosni sekarang? Dia ada di kamar. Kalau semua orang dan Rosni akhirnya tahu bahwa kau sebenarnya menganggur, maka keadaanmu akan jauh lebih buruk daripada keadaanku. Mungkin Rosni masih bisa menerimanya. Tapi kalau Sachin sampai tahu kau tidak punya pekerjaan, dia pasti akan menyiksamu tanpa henti. Dia akan menyiksamu terus-menerus. Segera cari pekerjaan, Tejas, atau kau akan berakhir tanpa punya tempat tinggal karena dokumen itu sekarang sudah diberikan ke orang lain. Ya dewa, anak seperti apa yang kau berikan padaku? Wah, segalanya berjalan sesuai dengan keinginanmu kan? Kau berencana di rumah ini. Kau tidak akan pernah bisa menjadi pemilik rumah ini. Kau akan tetap jadi penghuni rumah susun untuk seumur hidup karena di rumah susun itulah tempat tinggalmu. Jadi jangan pernah bermimpi untuk memiliki rumahku. Kau tahu, Bu? Manusia dilahirkan sendirian. Dan pada akhirnya dia juga akan mati sendirian. Tidak masalah apakah manusia itu tinggal di rumah sewa atau rumah sendiri. Aku tidak pernah menginginkan punya rumah sendiri waktu aku masih kecil. Itu tidak ada artinya. Karena aku menyadari bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Hei, jangan terlalu filosofis bicaramu. Ibu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ayah yang menyerahkan dokumen itu padaku. Kenapa ibu kesal karena itu? Ibu, aku tidak bersalah dalam hal ini. Tunggu dulu sebentar. Ibu simpan saja dokumen ini. Aku tidak perlu menyimpannya. Hah? Kau pikir kau akan semudah ini untuk memberikan dokumen ini padaku? Menerima apapun darimu akan menjadi penghinaan bagiku. Ketika waktunya tepat, Pares sendiri yang akan menyerahkannya padaku. Ibu, dokumen ini tetap menjadi milikmu. Terlepas dari siapa yang memberikannya, dokumen ini tetap akan sampai padamu. Ibu jangan tersinggung karena itu, tolong terimalah. Jangan sok pintar di depanku. Ketika waktunya tepat, kau akan tahu di mana tempatmu seharusnya. Sok-sokan memberikan dokumen itu padaku. Dan kau penjual bunga, waktu kau menerima dokumen ini, kau menertawakanku kan? Tidak, Ibu, tidak. Aku tahu semuanya. Suatu hari nanti semua orang akan menertawakan. Jangan terlalu sombong seperti ini. Sayapmu itu akan segera dipangkas. Sachin sedang menari-nari mengikuti iramamu. Tapi dialah yang akan jadi penyebab air matamu tumpah suatu hari nanti. Mau sok-sokan memberikan dokumen padaku. Ini? Terima kasih. Apa kau lupa? Kalau aku lebih suka rasa coklat chip. Lalu kenapa kau ambil rasa butterscotch untukmu? Tapi aku sudah ambil rasa coklat chip untukmu. Apa maksudnya? Maksudku, tidak pernahkah kau merasa harus mencoba hal-hal yang tidak kau sukai? Bukannya aku belum pernah coba, tapi rasa yang ini aku rasa lebih baik. Benarkah? Itu berarti kau tidak setuju dengan pilihanku. Itu berarti kau tidak suka dengan seleraku. Kapan aku bilang begitu? Aku hanya ingin bilang di sini bahwa aku tidak suka rasa coklat chip. Tidak ada masalah yang lain. Kau sama sekali tidak tahu apapun soal romantis.
Tunggu dulu. Apa hubungannya romantisme dengan es krim? Kau seorang chef, tapi masih perlu disuapi dalam hal yang lain. Kau bahkan tidak pernah berpikir sedikit pun untuk berbagi satu es krim. Berbagi itu peduli. Itu cinta palsu. Cinta sejati itu tentang soal kebebasan bagi siapapun yang bisa memilih sesuai keinginannya. Itu saja. Dan tahukah kau, dasar dari cinta yang sebenarnya itu apa? Apakah salah kalau mengharapkan pasangan juga menyukai hal yang sama dengan yang kita mau? Tidak, itu tidak salah. Tapi bukan saudara kandung. Kita mungkin saja tidak menyukai hal yang sama. Dan orang yang tetap lajang punya banyak kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Ada alasan kenapa perbedaan menarik satu sama lainnya. Kalau semua orang menyukai hal yang sama, maka hidup akan sangat membosankan. Sama seperti es krimmu itu. Oke, maksudnya aku mengerti. Tapi pasti ada sesuatu yang sama-sama kita sukai. Itu benar sekali. Tapi untuk saat ini, aku suka es krim yang ini. Tapi kau suka yang itu. Tidak apa-apa, pilihan kita berbeda. Memangnya cuma kau yang punya pengetahuan soal rasa? Tunggu sebentar. Kau pernah coba yang ini? Tidak. Terus kenapa kau bisa berkata begitu? Ria, dengar ya. Pertama kali kita bicara di telepon, aku kemudian mendengar suara kurir pengantar. Lalu kau bertanya-tanya, seperti apa rasanya dosa Suwarma? Bentuklah opini setelah kau mencobanya lebih dulu. Kenapa harus kucoba? Aku tidak ingin es krimmu karena kau tidak ingin es krimku. Aku akan makan apapun yang kusuka. Iya, Pergi aku sana. tahu. Tapi itu... Hah? Ya ampun. Oh, coba lihat. Tanah saja menyukai es krimmu. Ayo, berikan makananmu. Makan saja yang itu. Kau kan suka yang itu. Dengar ya, aku lapar saat ini. Belikan aku